Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ravenska Natania, NIM 17101090. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu manfaat menggunakan Microsoft Excel, yaitu untuk membuat laporan keuangan. Terlebih dahulu kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel, kemudian di sini itu ada contoh laporan keuangan PT Sukses Sejahtera. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita blok dulu judulnya, kemudian klik Make and Center. Kita lakukan hal yang sama pada tanggal. Setelah itu kita bisa perbesar font judul agar untuk membedakan dengan yang lain. Kita tebalkan, tanggal juga kita buatkan. Nah, di sini itu ada kolom nomor, di mana sini ada keterangan nomornya, kemudian tanggal, kemudian jumlah, kemudian ada kolom satuan, itu ada pieces, kemudian meter, lembar, roll, kemudian ada nama barang, harga satuan, kemudian ada kolom kredit, di mana kolom kredit ini itu untuk data pengeluaran kita, kemudian debit untuk data pemasukan, kemudian saldo itu untuk jumlah saldo yang kita miliki. Yang pertama, terlebih dahulu kita bisa memberikan kolom pada judul ini. Caranya itu dengan kita blok terlebih dahulu, kemudian klik blok, kemudian klik kanan, kita pilih format cell, kemudian border, kita pilih garis yang agak tebal, kita pilih OK. Maka secara otomatis akan muncul kolomnya. Selanjutnya di bawah kita juga lakukan hal yang sama. Akan tetapi yang di bawah, keterangan di bawah ini kita berikan garis yang sedikit tipis seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita atur dulu kolomnya. Kolom nomor kita kecilkan, kolom tanggal, kemudian jumlah, satuan, nama barang. Nah, yang kolom harga satuan, kredit, debit, dan saldo itu kita samakan ukurannya. Caranya kita blok, klik kanan, kita pilih kolom white, dan kita masukkan font yang kita inginkan. Di sini saya akan masukkan font 15, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa atur tulisannya untuk ditengahkan, kemudian kita tebalkan, kemudian ini juga bisa jika mau ditengahkan agar terlihat lebih rapi. Ini kemudian di sini kan ada harga satuan, kredit, debit, saldo. Nah, dimana seperti yang kita ketahui untuk harga satuan atau nominal itu pasti menggunakan rupiah. Jadi agar semuanya dapat secara otomatis menggunakan rupiah, maka caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, format cell, kita pilih number, accounting, kemudian di sini sudah ada RP, tinggal kita OK kan. Maka secara otomatis akan muncul tulisan rupiahnya. Setelah itu, kolom uang masuk kita blok sampai harga satuan, kita make and center agar dia ke tengah seperti ini. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya untuk menghitung kredit atau pengeluaran,
maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik jumlah dikalikan harga satuan, enter, maka secara otomatis akan muncul. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Yang value kita hapus karena tidak ada keterangan datanya. Kemudian kolom total ini kita rapikan dulu. Kita terlebih dahulu make and center, kemudian ke tengah, kemudian pojokkan tulisannya. Ini kita pilih format cell, border, kita hapus garis kiri dan bawahnya, dia seperti ini. Nah, untuk menghitung total jumlah kredit, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah. Tutup kurung, enter. Maka secara otomatis akan muncul. Di sini debitnya masih kosong, maka saya masukkan saja 1 juta. Di uang masuk, SIM juga 1 juta. Setelah itu kita hitung total debit sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter, maka akan masuk totalnya itu 7 juta, 2 juta. Kemudian setelah itu untuk menghitung total saldo, kita bisa seperti kita tahu, untuk menghitung saldo itu rumus yang digunakan sama dengan debit dikurang kredit, kemudian enter, maka akan muncul sisa saldo kita. Akan tetapi di sini kan masih kosong. Nah, kita pasti ingin mengetahui kan berapa jumlah saldo kita di tanggal 2, 3, 4 ketika kita melakukan pengeluaran, maka dapat menggunakan cara sama dengan, kemudian kita klik debit dan enter. Di sini saldo dan debitnya sama 1 juta. Kemudian yang di bawahnya untuk menghitung saldo di bawah sama dengan kita klik saldo, kemudian kurang kredit ditambah debit, enter, maka akan muncul jumlah saldo. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah saldonya ketika kita melakukan pengeluaran maka secara otomatis akan berkurang, ketika ada uang masuk akan bertambah. Di sini dapat kita lihat jumlah saldonya itu balance ya, jadi itu benar. Kemudian kita bisa memberikan warna pada kolom ini untuk membedakan antara judul dengan isinya. Nah, ini kita tinggal blok, kita klik icon fill color, kemudian kita pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kemudian uang masuk juga akan saya pilih warna untuk membedakan mana uang masuk, mana uang yang keluar. Ini kemudian kredit, kemudian saldo juga saya beri warna, kita blok. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti itu, ini kita tebalkan tulisannya terlebih dahulu totalnya.
dan juga bisa jika ingin diberi warna. Nah, setelah itu di kolom paling bawah, di bawah ini itu ada keterangan tanggal pembuatan, kemudian dibuat oleh siapa, kemudian diketahui oleh siapa. Ini bisa kita rapikan terlebih dahulu, kita blok, kemudian center supaya dia ke tengah seperti ini. Bukan hal yang sama sebenarnya. Nah, untuk nama itu bisa kita tebalkan dan beri garis bawah. Oke. Setelah seperti ini, kalau semua sudah selesai seperti ini, kita bisa itu kita tinggal print. Tapi sebelum print terlebih dahulu kita lihat apakah ini ukurannya itu sudah sama, apakah jika di print itu sudah full terlihat atau ada yang kepotong. Caranya kita blok terlebih dahulu dari atas sampai HRD, kemudian kita klik backlight, kemudian kita pilih print area, set print area. Nah, itu kita lihat kan di sini masih ada garis-garisnya, berarti itu tandanya masih ada yang kepotong. Seperti itu, kita ubah terlebih dahulu ukuran kertasnya jadi landscape. Di sini masih di menu pack layout, di sini ada tulisan pack setup, kita tanda panah ke bawah di pojok kanan, kemudian kita ubah kertasnya landscape. Nah, sini kita bisa lihat di print preview. Sini dapat kita lihat jika itu masih kepotong laporannya. Oke, jika masih kepotong seperti ini, kita bisa kecilkan ukurannya. Masih di menu yang sama, pack layer, pack setup, tanda panah yang di bawah. Ini kita bisa kecilkan, klik di sini. Saya masukkan 80. Kita print preview terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat jika ini ukurannya sudah pas. Jika sudah pas, maka jika seperti ini sudah bisa kita print. Kemudian jika kita ingin melihat area yang di print saja, itu kita bisa klik view, kemudian kita pilih pack brick preview. Oke, maka di sini ada pack 1 khusus yang area untuk di printnya saja. Nah, untuk menghilangkan garis-garis di bawah ini, kita tinggal klik gray lensnya, kita hilangkan, maka secara otomatis akan hilang garis-garisnya. Oke, jika sudah seperti ini berarti laporan keuangannya sudah bisa dicetak dan di print. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dari penyampaian saya tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.